Hai, selamat petang. Nah, saya Cliff Julius, student PJJ dari UiTM KK. Saya buat interview hari ini untuk memenuhi syarat subjek saya bagi mengkaji berkenaan dengan tempat kerja kamu. Sebab itu saya di sini untuk interview uh, Russell mengenai facility dan service yang ada di tempat kerja kamu. Jadi sebelum itu saya mahu bagi tahu yang saya akan gunakan data ini untuk menuliskan assignment. Eh, Kamu jangan risau, perbolehan ini tidak disebarkan di mana-mana, tapi saya perlu record interview ini untuk data saya. Oke, jadi kita boleh start sudah. Boleh. Oke, oke. First, saya perlu eh, kamu perkenalkan diri, bagi tahu nama, umur, dan company Ya, kamu kerja. ya, nama saya Russell Rodney. Saya berumur 27 tahun. Saya bekerja sebagai Design and Training Specialist di Teach for Malaysia di Kuala Lumpur. Oke. Eh, Oke, boleh tahu sedikit apa pasal company kamu, eh, pasal apa kerja company kamu? Pasal apa kerja saya? Kerja Ya, saya kerja saya apa? ya. Ah, oke. Untuk menyimpulkan untuk bagi kesimpulan kepada bidang kerja saya ialah basically saya ialah seorang pelatih uh, dalam bidang saya ialah seorang pelatih di mana saya memberi latihan kepada guru-guru sekolah menengah di sekolah kebangsaan kebangsaan Malaysia, sekolah kebangsaan lah, sekolah kerajaan di seluruh Malaysia. Tetapi untuk bahagian saya ditugaskan untuk bahagian Sabah dan Sarawak. Jadi jadi dalam proses kerja saya ini saya juga uh, selain daripada memberi latihan, saya juga membuat latihan tersebut dan merangka latihan, desain itu latihan untuk menjadi efektif kepada guru-guru lah. Oh, Ya. oke. Oke. Jadi, eh, saya akan bagi soalan pertama yaitu, eh, sejak Russell bekerja di sini, boleh saya tahu apa facility yang ada di office kamu dan macam mana dengan condition facility kamu di office kamu sekarang? Hmm. Uh, yang saya tahu di office saya sekarang ada 2 level dan ada office lah, ada bilik untuk meeting, ada bilik untuk tempat bekerja. Disebabkan macam mana cakapnya nature kami punya kerja, disebabkan nature kerja kami lah. Kami tiada kami kami sebab kerja ini kalau kami punya cara pekerjaan di Teach for Malaysia, kebanyakan orang cuma online sahaja bila bekerja online, kebanyakan online tidak perlu datang office. Tapi jika sekiranya datang office, mereka diberikan tempat untuk ruang untuk bekerja di situ. Jadi kalau mau pergi office pun dalam 1 kali, 2 kali dalam 1 minggu aja untuk meeting ataupun untuk buat kerja di situlah kalau mau. Di situ durang tiada meja kamu yang disediakan. Saya tidak meja maksud saya tiada meja untuk yang nama saya sahaja. Yang maksudnya meja itu semua orang boleh duduk dan di mana-mana. Yang penting disediakanlah dalam office itu. Ah, dan ada untuk bilik meeting, beberapa bilik meeting. Memang saya tahu ada pantry juga dan apa lagi ya? Ada bilik hall, tapi bukan besar sangat lah bilik hall yang meeting
hall saja, hall, tapi bukan yang besar punya, yang mini hall lah, boleh cakap mini hall. Ah, apa lagi ya? Ya itu saja lah, kebanyakan bilik meeting. Yang saya tahu ada bilik orang bagian atasan juga di situ. Dorang ada meja sendiri, ada bilik sendiri. Ya, ya Oke. itu saja. Oh, oke. Begitu. Oke. Ya begitu. Oke, soalan seterusnya ialah eh, apa fasiliti yang paling kamu suka eh, semasa bekerja di office? Di office itu facility. Tapi saya perlu bagi tahu kak, yang saya kebanyakannya saya bekerja di yang work from home. Eh, Kalau boleh juga. ya lah, saya mau kasih tahu yang saya work from home juga lah, yang saya cakap tadi yang banyak semua bekerja. Tapi maksud saya yang jadi makanya saya kurang guna tuh facility lah. Saya kurang guna tuh facility. Ya. Tapi sekarang kita cakap pasal facility tempat kerja saya yang untuk di situ sejalan, bukan yang work from home. Ya, yang di sana saja dulu. Ah, oke. Apa soalan tadi? Apa fasiliti yang paling kamu suka semasa yang membantu sepanjang kamu kerja di sana? Hmm. Kalau saya suka di mana dia boleh itulah duduk. Saya rasa saya suka itu apa tempat duduk yang selesa dan juga tempat office yang selesa, tempat tempat meja yang disediakan selesa dan selesa lah itu sajalah selesa untuk duduk. Wifi bagus, aircon pun bagus. Ya, tempat kerja lah, ya, peluang tempat kerja yang disediakan. Oke. Hmm, oke. Oke, soalan seterusnya ialah boleh saya tahu macam mana accessibility dan availability yang tersedia di office? Contohnya lah kan macam bilik meeting dan collaborative space. Senangkah Hmm. untuk akses dan boleh digunakan secara baik oleh anulah pekerja di sana sama kamu untuk bekerja? Ya, boleh. Yang penting apa tuh? Kami book online. Kami book online sejak. Kami book online kalau mau guna itu space untuk bekerja, untuk buat meeting. Kami perlu buat booking lah. Tapi saya lupa sudah ada platform dia macam mana mau book lah. Tapi salah satunya yang saya tahu melalui itu apa tuh? Itu Google Calendar kah? Macam ada disediakan Google Calendar Oh, kah tuh? Macam ada satu lagi, saya lupa sudah. Tapi sebab kan banyak bilik-bilik meeting, so kan yang boleh book sedia. Dan kalau ada bercangga boleh tahu yang orang sudah book lah di situ. Jadi senang lah, semua orang boleh guna. Sebab, mungkin satu lagi yang saya boleh kasih tahu, bukan itu saja, sebab kan, macam saya cakap tadi, ada book online. Apa tuh? Orang selalunya work from home, datang office jika perlu saja. Jadi kami disediakan juga booking secara apa? Booking banyak banyak macam contohnya Zoom lah. Banyak Zoom account. Macam setiap tim ada Zoom account masing-masing dan ada dia punya password dan dia punya account sendiri lah. Di situ bila mau buat meeting di sana pun oke lah. Oke, sebab dia unlimited, ada banyak features lah yang unlimited punya dan banyak lagi. Itu untuk online punya lah. Dan untuk yang meeting yang di tempat kerja, yang physical punya begitulah. Disediakan tempat di situ untuk book. Dan ya, untuk menjawab soalan kamu ya, dia senang akses dan
dan accessible sama semua orang. Oh, em, ini kira macam soalan soalan anulah keluar dari topik. Tapi bila bila baru Hmm. kamu eh, bila baru kamu perlu guna itu meeting. I mean, kamu cari kanu kah orang yang cari kamu kah zaman? Oh, yang to meeting maksud kau yang bila saya perlu guna tuh tempat meeting kah? Bila perlunya to meeting. Ya, dia macam orang luar kamu kamu meeting sama orang luar atau oh sama cikgu-cikgu bahkan semua kamu. Hmm. Oh, oke. Oke. Ya, ya. Untuk soalan kamu, maksud kamu yang bila saya kena panggil meeting nggak begitu? Macam Ya, mana? ya, ya, Begitu kah? ya. Oh, soalnya kalau orang mau bawa saya meeting, soalnya orang akan book saya di calendar. Orang book di calendar, buat Google schedule a meeting with, ada kan Google Calendar tuh, di situ saja senang aja. Dan tulis email saya, and then saya kena invite lah. Saya timurlah banyak meeting kan. Kalau saya mau, saya accept. Kalau saya tidak dapat, saya reject. Sebab terus saya suruh orang reschedule pada lain hari. Dan sama ada dia online kah tidak, dia tertera di situ juga. Hmm. Dia untuk cikgu sejak lecturer pun boleh kah? Eh, dia cikgu, PPD, lepas tu duta guru, lagi duta guru ialah macam itu under Teach for Malaysia. Lepas tu semua actually, semua yang berkaitan dengan sekolah, administration, even pengetua dan even community yang bukan cikgu, tapi macam contohnya ibu bapa, mungkin ada program bersama ibu bapa begitu. Oh, Tapi kalau untuk kerja saya, dia untuk saya kebanyakannya saya bekerja dengan mungkin trainer-trainer luar dan juga tim-tim lain yang bukan dalam tim saya tapi ada tim lain, tim-tim members lain dan juga cikgu-cikgu lah. oh, oke. Hmm. Seterusnya, em, boleh tahu, boleh saya tahu apa main challenges kamu sepanjang bekerja eh, dari segi facility yang kamu guna di dalam office? Hmm. Oh, oke lah. Mungkin challenges dia, ini dia, saya rasa dia bergantung dengan individu-individu itu tersendiri. Tapi kalau saya sebagai seorang individu, disebabkan itu office space, dia macam besar begitu kan, dia besar luas begitu. Jadi saya ada juga bilik yang di dalam untuk buat kerja, tapi dia macam sejuk lampau saat dalam bilik. Ada juga yang di luar, so dia macam kurang sejuk. Mungkin dari segi suhu dia sejuk lah, dia sejuk. Dia tidak, Kedua, mungkin challenges dia, hmm, itu itu apa dia? itu ikon dia tidak boleh kawal sendiri lah. Sebab dia satu bangunan kayak. Boleh, Oh boleh. tidak juga, boleh juga. Cuma mau adjust lah, mau suka sejuk-sejuk sedikit begitu, mau adjust. Actually oke juga, cuma sejuk itu saja. Second, lagi aku mau tanya orang lagi kah begitu gitu. Ya, jadi second, mungkin challenges dia ialah mungkin saya ini seorang introvert. Jadi bila pergi office tu macam ramai banyak distraction. Sebab especially yang di luar tu. Jadi banyak distraction sebab macam mana? Ya sebab itulah banyak distraction. Ada orang jalan-jalan, bercerita-cerita begitu. Berjumpa sama orang yang jarang jarang bekerja sama-sama ataupun tidak pernah bekerja sama-sama. Jadi macam mau hai-hai lagi, mungkin itu sebab. Tapi biasalah di tempat kerja kan, Ya, biasalah betul. Tapi kalau saya tidak biasa lah. Hmm. oke lah, oke. Soalan paling last.
Apa suggestion kamu untuk improve quality facility dan service yang ada di dalam office kamu sekarang? Hmm. Kalau saya, suggestion saya ialah tambah gym, ada gym sendiri. Sebab dorang cakap, dorang company saya, dorang menyediakan, sebenarnya dorang menyediakan allowance untuk mental health untuk 1 tahun tuh. Tapi saya rasa lebih bagus kasih ada free access to gym yang completely untuk staff supaya dorang boleh datang ke facility itu dan terus lepas kerja dan macam boleh apalah, boleh bersama untuk dorang punya well-being. Kedua, apa lagi ya? Saya rasa mungkin lagi bagus mereka menyediakan juga tempat untuk berehat, di mana tempat berehat mereka dia sediakan tempat tidur yang untuk sementara masa bekerja di office kalau macam mungkin tiba-tiba orang rasa mengantuk sekejap orang boleh tidur lah kejap di situ. So ada tempat tidur disediakan uh, untuk pekerja lah. Ya tempat tidur pun penting juga. Mungkin ketiga ialah mungkin dari segi pantry oke juga semua oke, orang sediakan semua semua komplit. Tapi mungkin kalau kepada mereka yang ingin menjimatkan lagi duit, sebab kadang-kadang makanan di luar tuh mahal. Ada juga yang murah, tapi mahal selalunya. Tapi ada juga yang ingin menjimatkan kos cara hidup dari segi makanan. Oleh itu, kalau boleh saya ingin suggest, kalau saya diberi platform untuk memberi suggestion, cadangan kepada saya punya bagian atasan, saya ingin mereka untuk menyediakan rice cooker ataupun macam tempat electric cooker begitu supaya orang boleh masak-masak sambil masak-masak yang light cooking lah, bukan yang heavy. Macam masak telur, kah, masak Maggi, dan rice cooker supaya boleh share dengan semua orang. Ya, Oh, pas itu itu sajalah. Mungkin saya minta banyak, tapi sebab pertanyaan saya pesan cadangan kan, lewat ya, cadangan saya. ya. Oh, ini pun soalan di luar lah, luar topik. Tapi bagi kau, facility-facility ini dia akan membantu ataupun dia akan membantu kerja kamu semasa kau kerja lah. Adakah dia satu, Oh iya, ya, apa ada satu apa? adakah dia satu itu macam itulah, macam akan dia kalau dia macam kalau ada facility baik, adakah dia akan tolong kamu ataupun kalau contohnya facility kamu buruk akan merosakkan performance kamu begitu. Ya, saya rasa kalau fasilitas buruk, bukan dari segi kualitas kerja saja buruk. Lepas itu dia bukan tempat yang friendly, tempat yang bagus untuk pekerja-pekerja untuk datang dari segi apa? Yalah, untuk dari segi emosi mereka, physical mereka. Jadi dari segi semua pun terjejas. Jadi kalau tandas rusak, tandas tidak air, tidak elektrik, wifi pun buruk, macam tapi orang kena paksa pergi kerja di situ. Jadi susah juga. Jadi apa tuh? Jadi kalau boleh fasiliti itu sangat penting. Di mana bila orang datang pergi kerja, orang dapat kasih, orang sangat selesa untuk bekerja. Di mana mereka boleh buat satu apa boundaries jaringan, buat satu pembahagiaan antara hidup bekerja dan hidup personal, hidup kerja dan personal life lah, hidup pribadi. Jadi itu yang orang mau. Saya rasa facility yang dapat memisahkan itu dua dan juga memberikan kesehatan, tidak menjejaskan kesehatan lah. Dan maka eh, mem-
apa membantu lagi dari segi kesehatan, meningkatkan kesehatan lagi. Contohnya macam yang cakap tadi lah, well-being. Ah, kalau contohnya tiba-tiba ada kucing lagi di situ, lagi bagus. Macam ada emotional support, macam ada kasih wujudkan itu apa, bah? Environment yang environment yang bagus lah. Ya, Hmm. betul. So bagi saya fasiliti sangat penting lah. Itu satu pendapat yang bagus. Oke, eh, saya rasa itu salah. Terima kasih Russell karena sudah berkongsi dengan saya pasal facility dan service di tempat kerja kamu. Terima kasih banyak-banyak. Sudah sebab sudah terima interview saya ini walaupun kamu busy sama kerja kamu. Ya, interview ini sampai sini saja lah. Oke, oke. Thank you. Oke. Eh, Hai, selamat petang. Saya Cliff Julius, student PJJ dari UiTM KK. Saya buat interview hari ini untuk memenuhi syarat subjek saya bagi mengkaji berkenaan dengan tempat kerja Encek Carlson. Sebab itu saya di sini untuk interview Encek mengenai fasiliti dan servis yang ada di tempat kamu lah. Jadi sebelum itu saya mahu bagi tahu yang saya akan gunakan data ini untuk menulis assignment. Eh, ini per bulan tidak akan disebarkan, jadi tidak perlu risau lah. Eh, si- tapi saya perlu record interview ini untuk data saya. Oke, boleh bahkan? Ya, sebelum itu, Hi Cliff. Hai. Selamat malam. Ya, kamu boleh merekodlah interview ini dan saya dengan senang hati dapat bantu kamu untuk interview ini untuk tugasan assignment kamu lah. Dan saya juga menghargai penjelasan kamu bahwa perbualan kita masa interview ini tidak akan disebarkan. Oke. Oke. Kita boleh start sekarang. Oke. Oke, first soalan saya mau eh, kamu perkenalkan diri, bagi tahu nama, umur, sama company yang kamu kerja sekarang lah. Oke, boleh. Nama saya Carlson Lazarus dan saya berumur 28 tahun untuk ini tahun dan sekarang saya bekerja di Incoline Resources Sendirian Berhad sebagai software engineer. Sebelum itu, boleh saya tahu sedikit lagi pasal tempat kerja kamu, company kamu apa kamu buat semua? Company kami lebih kepada bukan lebih kepada, memang company kami dia punya nature of business adalah IT solution lah, IT consulting and solution ya. Dan company kami terletak berada di Plaza Shell Kota Kinabalu, bangunan Plaza Shell Kota Kinabalu. Oke, boleh. Jadi kita start dengan soalan yang pertama, yaitu sejak kamu bekerja di tempat kamu kerja sekarang di Incoline, boleh saya tahu apa facility yang ada di office kamu dan macam mana dengan kondisinya sekarang? Oke, sejak saya bekerja di tempat kerja saya ini, terdapat beberapa fasiliti yang telah disediakan oleh company saya lah. Dan antaranya adalah
yang terutama sekali semestinya adalah ruang bekerja, yaitu meja, kursi, saya boleh kursi ergonomik lah, dan untuk lebih spesifik gaming chair, laptop disediakan, monitor dan seterusnya barang-barang untuk membuat bekerja seperti keyboard, mouse itu semualah. Dan facility yang lain adalah ini saya rasa kebanyakan tempat pun ada, yaitu pantry untuk ruang Makan. macam makanlah. Dan untuk ruang makan dia macam ada satu lagi ruang makan lah yang tersedia, yang ada meja dan kursi yang boleh makan ramai-ramai. And selepas itu bilik meeting, seterusnya bilik gaming, dan seterusnya bilik berehat, dan yang terakhir sekali bilik bersenam, yaitu gym lah. Dan untuk condition semua facility ini adalah sekarang memang sangat baik, dan keadaan semua barang-barang yang terdapat di setiap ruang facility kami berfungsi dengan baik. Saya boleh katakan yang barang-barang yang ada di facility yang telah disediakan macam masih nampak baru lah, masih baru lah. Selain itu, company kami, untuk office kami ada juga service membersih office lah, yang dilakukan setiap minggu selama 2 hari, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Dia itu maksudnya dia ada cleaner lah sendiri. Ya, ada cleaner sendiri. Itu Oh, cleaner akan datang, dia akan kasih bersih lah untuk semua tempat. kamu mention tadi itu pantry sama tempat makan belanan tempat. Dia berpisah. Ya, berpisah lah. Oh, Tempat makan lagi ada satu untuk meja dan pantry, ada satu lagi ya. Dia berdekat tapi dia belain tempatnya. selepas itu kamu mention tadi ada bilik gaming sama bilik gym. Oke. Ya. Eh, Oke, kita pergi soalan seterusnya ialah apakah fasiliti yang paling kamu suka di tempat kerja kamu sekarang, dan eh, apa fasiliti yang banyak membantu sepanjang kamu kerja di sana lah. Oke, ya eh, sebenarnya saya sangat menghargai lah semua fasilitas yang ada di tempat kerja saya sekarang. Dan sejujurnya semua fasilitas yang telah tersedia itu memang saya suka lah. Tapi untuk menjawab soalan kamu, saya boleh katakan yang fasilitas yang paling saya suka adalah ruang bersenam, bilik bersenam lah, yaitu gym. Sebab saya ini adalah seorang yang suka bersenam, dan dengan adanya facility gym yang lengkap dengan peralatan dan semua equipment dalam gym itu dapat membantu saya untuk melakukan senaman selepas kerja. Ya. Oke, so eh, tadi kamu mention paling kamu suka adalah gym, dan sebelum itu apa satu lagi? Oh, gym sih saya cakap. Oh, gym saja. Oke. Oke, oke. Oke, selepas itu eh, boleh saya tahu macam mana pula dengan accessibility dan availability yang tersedia di office, facility yang tersedia di office kamu. Contoh macam bilik meeting dengan collaborative space,
senang atau tidak untuk diakses dan boleh guna secara baik oleh pekerja kamu atau tidak gitu. Oke, ya untuk semua facility yang ada di tempat kerja saya semuanya boleh diakses dan digunakan dengan senang lah. Contoh untuk bilik bersenam itu gym, bilik gaming dan bilik berehat. Facility ini boleh digunakan di luar waktu bekerja lah, yaitu contoh macam waktu rehat, yaitu waktu rehat kami adalah jam 1, depends lah, jam 12 ataupun jam 1, tapi dia punya duration 1 jam lah. Dan untuk bilik meeting juga boleh digunakan bila-bila masa, yaitu pada waktu bekerja untuk membuat perbincangan, untuk mesyuarat. Tapi mau tengoklah sekiranya bilik meeting itu sedang digunakan ataupun tidak lah, supaya boleh tahu, ya boleh boleh tapi boleh cek lah. Dan untuk facility lain yang macam pantry, ruang makan, itu bila-bila boleh guna lah. Dan yang akan sentiasa digunakan adalah tempat bekerja lah, ruang bekerja ya. Jadi cuma itu bilik gaming nggak? 1 jam saja kah kamu bahkan bagi masa? Itu atau tadi? Oh tidak, dia yang penting dia di luar waktu bekerja. Dia Oh, boleh kalau waktu rehat. Jadi waktu rehat kami kan 1 jam. Jadi kalau waktu rehat tuh waktu rehat lah boleh buat. Terus selepas bekerja pun boleh boleh guna. Dan sebelum bekerja pun boleh lah kalau office awal buka. oh, Ya, so, dia bila masalah. Kalau saya tidak itu saya kurang. Tapi yang kena saran guna masa di luar waktu bekerja lah ya. jadi maksudnya kamu punya kerja di office tuh 24 jam kah, Kak? Oh tidak, dia depends juga. Kadang kalau tempat kami kan dia untuk yang staff lain yang macam dia sistem, dorang ada shift. So bila dorang ada shift, yang ada shift nih, kalau macam saya software, dia 9 sampai 6 lah waktu bekerja. Tapi kalau yang shift nih dong ada shift malam, shift pagi. Jadi kalau yang shift malam datang, itu office akan buka sampai malam lah. Mungkin sampai jam 12 ya, begitu. Oke, Tapi siapa yang ada kunci itu mungkin memang boleh guna lah itu facility yang macam gym, gaming room selepas waktu bekerja. Siapa dorong ada kunci kan untuk kunci. oke. Oke. Seterusnya, eh boleh saya tahu apa main challenges bagi kamu yang pernah kamu lalui sepanjang kamu kerja di sana? Em, apa? Ah, Sepanjang kamu bekerja di sana dari segi facility dan service yang tersedia di dalam office kamu. eh Kalau ikutkan betul sebenarnya memang tidak challenge lah. Memang tidak masalah sepanjang saya bekerja di sana. Memang saya bersyukur karena semua facility yang tersedia memang dalam keadaan baik lah. Saat manajemen di tempat saya bekerja, saya tengok dorang memang sudah melakukan kerja yang baik untuk memastikan semua facility dan service yang terdapat di office kami dalam keadaan baik dan sempurna untuk digunakan oleh semua pekerja supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan efisien. Jadi saya merasa bahwa semua facility dan service yang terdapat di office saya ini sudah
sudah memenuhi harapan saya lah ya. Oke. Sini saya ada satu soalan lah. Dia tidak termasuk dalam soalan yang saya bagi itu. Tapi eh, boleh bagi pandangan kamu pasal contohnya lah kan company lain dia tiada facility macam kamu. Contohnya di dalam bidang yang sama, eh, pasal IT solution juga. Jadi di company lain tiada facility macam kamu yang ada gym, ada tempat gaming, ada tempat resto kan tadi aku bilang. Ya, ada tempat race. Jadi ada company yang dia punya facility hanya untuk bekerja saja. Adakah ini akan uh, membezakan performance pekerja bagi pekerja itu di dalam dua dua tempat itu begitu. Dalam pandangan saya, ya dia akan ada perbedaan performance lah, terutama sekali kerja akan lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan, dia lebih lebih teruja untuk pergi ke office lah, dan bila membuat pekerjaan pun, biarpun macam company sekarang saya, tapi bukan selalu juga dapat digunakan. Sebab bila macam memang kerja, terutama sekali bila ada kerja urgent, jadi satu hari itu akan fokus kerja saja begitu. Jadi kerja, waktu rehat untuk makan, pergi makan, terus balik kerja. Kadang-kadang bila terlampau penat sudah, mau terus balik sajalah. Tapi kebiasaannya memang lepas kerja memang bersemangat lah. Macam kalau macam saya yang lebih suka besukan, saya ada macam kelebihan lah, akses yang dekat. Lepas kerja saya terus boleh direct start bersenam begitu. Ya. Ya, itu saya rasa satu pandangan yang bagus. Em, jadi ini yang saya kasih kaitkan tadi. Uh, Sebelum ini ada satu interview lagi. Dia cakap itu kalau ada gym dalam office dorang, dia cakap tempat dorang tiada. Tapi bila ada gym, kalau ada gym tempat dorang, dia akan meningkatkan mental health dorang. Jadi adakah kamu rasa setiap company perlu ada gym untuk bekerja begitu? Bagi saya rasakan untuk pandangan saya, sekiranya itu company mampu, eh, sebaiknya perlu ada gym lah. Tapi sekiranya company itu tidak mampu, mungkin tempat office dorang ini kan limited lah. Mungkin eh, keluasan office dia hanya untuk cukup untuk ruang bekerja kan. Jadi untuk mau tambah gym tuh dia tidak nulah apa nih, tidak ada tempat sudah. Tapi dia ada solution lain lah, di mana orang boleh macam bagi contoh allowance lah untuk pekerja mereka, allowance untuk macam membership untuk gym ataupun allowance untuk bersenam lah. Mungkin dia ada certain amount kan dibagi setiap bulan. Jadi pekerja akan lebih suka lah, dan macam yang kamu katakan, yang yang kamu interview sebelum ini cakap untuk uh, untuk mental health. So uh, ya itu bila ada begitu kan, jadi pekerja akan lebih lebih sukalah, dorang boleh
dorang boleh pergi bersenam dan mental health dorang boleh terjaga lah. Ya. Oke. Terima kasih karena membagi jawaban yang di luar topik kita. Dia masih dalam topik, cuma dia di luar dari apa yang soalan saya bagi. Oke, seterusnya Oke. kita pergi pada soalan paling last, yaitu apakah suggestion kamu untuk improvekan quality, facility dan service yang ada di office kamu sekarang? Soalan itu sejujurnya lah yang boleh saya katakan sekarang, secara keseluruhannya semua facility dan service yang ada di tempat kerja saya sekarang sangat baik dan sudah memenuhi keperluan pekerja lah. Dan untuk setakat ini saya tidak mempunyai sebarang suggestion atau saranan untuk penambahbaikan yang spesifik. Dan saya merasa bahwa pihak manajemen untuk company saya sudah berkomitmen untuk menjaga facility dan service yang telah disediakan di company kami. Namun saya ada satu hal yang boleh saya katakan, yaitu terus mengekalkan quality dan keadaan facility yang telah disediakan supaya ya dapat memastikan itu persekitaran bekerja lebih selesa, nyaman dan efisien. Saya ada satu soalan. Sebelum sebelum kamu kerja nih, dia punya facility tidak sama macam sekarang kan? Dia tidak yang itu gaming, gym semua. Oh, Gimana? Apa? maksud tempat kerja sebelum Ya, inilah. sebelum ini banyak. Oh, ya. Jadi yang selepas yang kamu punya kerja sebelum ini, kamu pindah ke kerja yang sekarang, adakah dia ada semangat atau motivation kamu pergi kerja? eh, Kamu rasalah yang lepas-lepas tuh facilities semua itu, adakah dia ter-effect dengan quality kerja kamu, performance kamu di kerja, dan adakah itu disebabkan dari facility-facility yang baru yang di company kamu sekarang? Ya memang ada perbedaan lah dari segi performance kerja dan ya dari performance kerja. Memang salah satu faktor adalah facility dan facility yang tersedia lah. Terutama sekali yang boleh saya katakan perbedaan dia daripada ruang bekerja. Sebab dari kalau tempat bekerja saya sebelum ini, ruang bekerja dia satu meja panjang dan setiap pekerja duduk bersebelah begitu. Dan yang sekarang setiap seorang dia ada satu meja lah, tapi dia masih bersambung. Cuma keluasan ruang bekerja itu memang khas untuk kau satu meja saja. Dan selain itu perbedaan dia lagi dari segi macam uh, equipment untuk bekerja seperti laptop, monitor, uh, kerusi ergonomik dan yang untuk dari segi laptop lah. Sebelum ini yang tempat saya bekerja ada disediakan juga laptop, tapi dia punya laptop tidak sebagus yang sekarang lah. Dan kebanyakan untuk yang tempat kerja sebelum ini kebanyakan guna laptop sendiri ya. Dan perbedaan satu lagi itu kerusi lah. Bila kerusi disediakan kerusi yang begitu, dia lebih selesa lah untuk buat kerja. Pinggang pun kurang sakit, tidak biarpun duduk lama, ya begitulah. Itu perbedaan dia. Memang ada perbedaan dari segi
dari segi performance. Untuk facility lain seperti macam pantry itu memang ada lah di tempat sebelum ini memang ada. Untuk gaming tiada. So gaming facility gaming ini pun bagus juga sebenarnya. Dia macam untuk tempat eh, apa nih mengurangkan stres. Kalau macam dalam mau bekerja kan, terus bila kau bekerja kau tidak dapat berpikir sudah kan apa nih macam code ini tidak jalan lah. Jadi waktu rehat kau pergi rest makan sekejap terus itu kau sambung main game kau tidak ingat tuh lah. Terus bila lepas habis kau belian lah. Begitu jangan bilik rehat lah. Bilik rehat macam bila penat betul boleh berehat boleh tidur dalam 10 menit 20 menit begitu. Dan gym tuh memang sangat bagus juga lah untuk orang macam saya yang suka bersenam. Ya, Oke, terima kasih kepada NC Russell. Russell. NC Carlson. sama. Oke, ya, terima kasih kepada NC Carlson karena sudah sudi berkongsi dengan saya pasal facility dan service di tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak sebab sudah terima interview. Saya ini walaupun kamu busy sama kerja, bagi saya ini punya interview sangat bermanfaat lah dan banyak info yang baru saya jumpa. Oke, selepas itu kamu ada apa-apa mau bagi tahu kak, apakah mau tambah? Eh, saya rasa eh, dan sama-sama juga dan semoga eh, info-info yang saya bagi itu dapat membantu kamu untuk menyelesaikan dan menyiapkan tugasan assignment kamu lah. Boleh, thank you. Oke, sama-sama. Bye. Bye.